Jadi dasar dari kita melaporkan ini memang juga karena ada surat dari Pak Jaksa Agung Muda Pembinaan nomor 862. Jadi memang betul-betul kita di seluruh Indonesia untuk menyampaikan hasil kinerja kita selama setahun ini. Kebetulan saya baru ditugaskan ke sini, namun sebagai tanggung jawab dari pelaksanaan tugas akan saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan capaian kinerja kita. Jadi yang pertama mungkin di bidang pembinaan, jaksa kita secara keseluruhan itu ada 397, diantaranya untuk jaksanya 124, kemudian non jaksa tata usahanya 273, sehingga jumlahnya 397. Kemudian penyerapan anggaran yang untuk tahun anggaran DIPA kita tahun 2022 sebesar 78 miliar 321 320. Kemudian realisasinya yang berhasil kita serap 75 miliar ya, sehingga persentasenya sekitar 99%, jadi lumayan besar. Kemudian pendapatan negara bukan pajak atau PNBP yang targetnya lumayan besar 6 miliar sekian, namun kita baru terrealisasi sekitar 42% atau sekitar 2,6 miliar. Memang di sini pada waktu saya datang, saya sudah diskusikan dengan Pak Waka, memang perlu ada stressing khusus untuk meningkatkan PNBP. Jadi dari beberapa hal yang sudah inkrah, misalnya barang bukti yang harus dilelang dan sebagainya, itu harus mungkin nanti di tahun anggaran 2023 kita adakan stressing atau perhatian khusus. Kemudian kinerja bidang intelijen untuk pengamanan pembangunan proyek strategis yang dimohonkan 5, kemudian telah kita laksanakan juga 100%. Kemudian penyuluhan hukum, kemudian yang kita lakukan targetnya 550 peserta atau orang, realisasinya 977 orang atau 177,63%, jadi melebihi target kalau dengan hukum. Kemudian untuk penerangan hukum, untuk interaksi lembaga, jadi ada perbedaan antara penyuluhan dan penerangan. Kalau penyuluhan itu kepada masyarakat tanda petik awam, kalau penerangan itu kepada aparatur pemerintah. Itu 23 instansi dan telah kita laksanakan 100%. Kemudian tangkap buron atau DPO itu targetnya 4, realisasinya 2, dan kita berhasil mengamankan 4 orang ya yang sudah diamankan, walaupun 2 kegiatan tapi 4 orang. Kemudian aset tracing atau penelusuran aset, targetnya 5, realisasinya 2, jadi baru 40%. Memang aset tracing ini tergantung juga pada penindakan di Intel atau Pitsus, kaitannya seperti itu. Kemudian kinerja di bidang tindak pidana umum, penyelesaian perkara melalui RJ, Restoratif Justice, kita berhasil menyelesaikan 21 perkara. Ini dari berbagai kejari. Kemudian penyelesaian perkara tindak pidana umum yang lain untuk tahapan SPDP yang ditangani 1.690, diselesaikan 1.334, persentasenya 78,93% SPDP-nya. Kemudian peratut itu berkas tahap pertama yang ditangani
secara 1.331 diselesaikannya 1.248, 93%. Kemudian penuntutan 90%, jumlahnya dari 1.047 yang diselesaikan 947, sehingga persentasenya 90,44%. Eksekusi yang ditangani 881, diselesaikan 874, persentasenya 99,20%. Kemudian untuk bidang Pitsus untuk penyidikan yang ditangani 41, diselesaikan 17, persentasenya 41,47%. Kemudian penuntutannya 40, yang diselesaikan 40, 100%. Kemudian eksekusinya dari yang ditangani 24, kemudian diselesaikan 24, persentasenya 100% juga untuk Pitsus. Kemudian untuk kepabeanan atau biaya cukai, pajak dan TPBU untuk di Papua ini kemudian Sidil. Kemudian ini ada persentase pengembalian kerugian keuangan negara dari jalur pidana khusus. Pengembalian kerugian keuangan negara yang berupa barang rampasan, uang sitaan, denda dan uang pengganti sebesar 12.446.548.898 rupiah. Kemudian datun untuk perdata litigasi itu yang ditangani itu 14 perkara, kemudian diselesaikan 14, 100%. Yang non litigasi itu 220 SKK dalam 20 tahun, diselesaikan juga 220 dari 100%. Terus ada lagi pertimbangan hukum, ada 27, diselesaikan 27 juga 100%. Terus pengembalian melalui jalur perdata untuk penyelamatan lumayan besar tahun 2022, 10.960.000.000 sekian. Kemudian pemulihan 33.569.000.000 sekian. Jadi jumlahnya 44.530.180.504 rupiah. Jumlah kegiatan pelayanan hukum yang dilaksanakan sebanyak 92 kegiatan. Kemudian ini yang menjadi berita di bidang pengawasan. Jadi di bidang pengawasan kebetulan yang kita tangani ada 2, kemudian diselesaikan 2, jadi 100%. Dan hukuman disiplin yang dijatuhkan kebetulan ini jaksa semua yang kena. Sedang 1, yang berat 1. Itu 1 masalah penyalahgunaan wewenang, dan yang satunya lagi perbuatan tercela. Jadi yang pertama itu perbuatan asusila, hukuman berat berupa pencopotan jaksa. Kemudian satunya lagi penyalahgunaan jabatan tidak mengusulkan memori kasasi sehingga melanggar pasal. Terusnya sanksinya lumayan berat, penurunan pangkat dari golongan 4A menjadi golongan 3D. Kemudian satu lagi putusan sedang, penundaan kenaikan pangkat selama setahun. Jadi tidak turun tapi ditunda. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan.